Presiden Joko Widodo kembali membubarkan dua badan usaha milik negara terbaru yakni PT Istaka Karya dan PT Industri Sandang Nusantara Persero. Aturan menyebut pembubaran PT Istaka Karya karena perusahaan dinyatakan pilot, sedangkan alasan pembubaran PT Industri Sandang Nusantara Persero yakni pelaksanaan likuidasi. Presiden Joko Widodo membubarkan dua badan usaha milik negara, yakni PT Istaka Karya dan PT Industri Sandang Nusantara Persero. Pembubaran tersebut masing-masing diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2023 tentang pembubaran perusahaan perseroan PT Istaka Karya dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2023 tentang pembubaran perusahaan perseroan PT Industri Sandang Nusantara. Dalam aturan disebutkan pembubaran PT Istaka Karya dilakukan karena perusahaan dinyatakan pilot berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam aturan tersebut, pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran PT Istaka Karya dilakukan sesuai dengan ketentuan antara lain peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang badan usaha milik negara. Sementara itu, aturan menyebut alasan pembubaran PT Industri Sandang Nusantara yakni karena likuidasi. Pelaksanaan likuidasi pun dipastikan dilakukan sesuai dengan ketentuan. Penyelesaian pembubaran PT Industri Sandang Nusantara termasuk likuidasi dilaksanakan paling lambat 6 tahun. Terhitung sejak pengundangan peraturan pemerintah tersebut. Adapun sebuah kekayaan sisa hasil likuidasi PT Industri Sandang Nusantara disetorkan ke kas negara. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, tak hanya Istaka Karya dan Industri Sandang Nusantara, sebelumnya sejumlah BUMN pun telah dibubarkan. Sebut saja Merpati Airlines, PT Kertas Leces, dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional atau PAN. PT PAN adalah salah satu BUMN yang resmi dibubarkan Presiden Joko Widodo pada 23 Desember 2022 lalu melalui keputusan Presiden nomor 25 tahun 2022 yang dirancang menjadi peraturan pemerintah tentang pembubaran perusahaan perseroan PT Perusahaan Pengembangan Armada Nasional. Melalui peraturan ini, Presiden memberikan mandat kepada Menteri BUMN dan Menteri Keuangan untuk memberhentikan bisnis BUMN PAN. Selain karena karyawannya yang tersisa hanya 7 orang, alasan pemberhentian operasional PT PAN adalah karena perusahaan tidak memiliki kefokusan dalam bisnisnya. Meskipun seharusnya bergerak di bisnis pembiayaan perusahaan, PT PAN justru diketahui lebih banyak berkecimpung di bisnis perhotelan. Alhasil PT PAN justru hidup di luar bisnis intinya sebagai perusahaan pembiayaan. Ya, tak melulu soal pembubaran BUMN, pemirsa, pemerintah juga menyebut bahwa BUMN mampu mencatatkan kinerja dan pencapaian positif. Salah satu capaian positif dapat dilihat dari laba konsolidasi BUMN yang tercatat bertumbuh dari waktu ke waktu. Bahkan Kementerian BUMN memperkirakan laba konsolidasi unaudited atau yang belum diaudit seluruh perusahaan BUMN mencapai 303,7 triliun rupiah di sepanjang 2022 lalu atau naik signifikan dari realisasi laba bersih di tahun 2021. Dan untuk lebih jelas terkait pertumbuhan laba konsolidasi BUMN, kita simak informasinya dalam infografis berikut ini. Ya, kita bisa lihat ya dari data Kementerian BUMN tadi ada lompatan dari tahun ke tahun, bahkan di tahun 2022 angkanya cukup tinggi mencapai 300 triliun rupiah. Dan terkait hal tersebut, Kementerian BUMN menyatakan pertumbuhan kinerja laba konsolidasi BUMN tak lepas dari peningkatan dan perbaikan kinerja dari 12 klaster, terutama BUMN sektor jasa keuangan yang memberikan kontribusi laba tertinggi. Contohnya, pemirsa, ada Bank Rakyat Indonesia dengan laba di atas 50 triliun rupiah, kemudian Bank Tabungan Negara di atas 3 triliun rupiah, Bank Negara Indonesia di atas 18 triliun, dan Bank Mandiri di atas 40 triliun rupiah. Tak hanya itu, Kementerian BUMN juga mengklaim sektor jasa infrastruktur
telah mencatatkan kinerja positif selama tahun lalu seperti Adikarya, Wijaya Karya, PT PP, Brantas Abipraya yang disebut memiliki kinerja sehat, termasuk juga pengelola jalan tol seperti Jasa Marga dan juga Semen Indonesia yang berfokus di bisnis produksi semen. Dan terakhir jasa telekomunikasi dengan konsolidasi dan perbaikan yang mencatatkan kinerja sehat. Ya, terkait capaian dan kinerja BUMN, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi sejumlah pencapaian BUMN yang menilai pertumbuhan kinerja dan aset BUMN cukup menakjubkan. Ia menyebut pertumbuhan laba BUMN menandakan Kementerian BUMN berhasil melakukan efisiensi usaha ke sejumlah BUMN, salah satunya melalui upaya klasterisasi BUMN. Sementara itu tak cukup hanya dengan mencatatkan laba, pemerintah melalui kementerian pun secara berkelanjutan terus menjalankan transformasi BUMN. Wamen BUMN menyebut salah satu tantangan transportasi BUMN adalah transformasi workplace yang merepresentasikan budaya kerja yang baru. Transformasi BUMN juga dipastikan membutuhkan peta jalan yang jelas agar BUMN tak pikirkan keuntungan semata, tapi juga pelayanan dan bakti pada Indonesia. Artinya BUMN butuh kemampuan beradaptasi dan juga kelincahan. Tak hanya itu, kunci sukses transformasi lainnya menurut Wamen ialah pengelolaan stakeholder, baik internal dan juga eksternal. Dan untuk mengetahui lebih jelas mengenai transformasi BUMN, kita simak informasinya dalam infografis berikut ini. Ya, dari 5 prinsip penguatan transformasi BUMN, poin penguatan tata kelola dan manajemen risiko memiliki beberapa strategi. Di antaranya memperkuat peran Kementerian BUMN sebagai pengelola portofolio BUMN, membangun laporan keuangan agregasian untuk semua portofolio, sampai upaya pemberantasan korupsi. Prinsip lainnya yakni penguatan portofolio dengan merampingkan BUMN, dari sebelumnya 108 menjadi hanya 41, serta klaster portofolio dari 27 menjadi 12, hingga melakukan restrukturisasi BUMN. Prinsip selanjutnya yaitu penguatan kinerja yang dapat dilihat dengan meningkatnya kontribusi terhadap APBN periode 2020-2022 sebesar Rp1.200 triliun, laba bersih 2021 lalu sebesar Rp124,7 triliun dengan peningkatan sebesar 838%. Terakhir, penguatan kemitraan strategis BUMN melalui ekspansi ke pasar regional dan global, serta menjalin kemitraan dengan perusahaan multinasional dan global. Sementara itu, strategi holdingisasi menjadi prioritas utama transformasi BUMN yang diupayakan oleh Kementerian BUMN, di mana holdingisasi BUMN diyakini menjadi strategi solutif atas permasalahan BUMN yang mengakar sejak lama, yakni lamban dan kurang adaptif terhadap perubahan. Strategi holdingisasi tercermin dari agenda manajemen portofolio BUMN. Sejauh ini sejumlah holding yang telah dibentuk diantaranya adalah holding BUMN Pangan, holding BUMN Farmasi, dan juga holding BUMN Pariwisata. Dan selanjutnya tak kalah penting pemirsa, Menteri BUMN bahkan memastikan bahwa SDM lah yang menjadi fondasi penting terhadap agenda transformasi BUMN. Dalam pelaksanaannya, BUMN akan memberikan ruang kepemimpinan bagi generasi milenial untuk masuk ke top manajemen. Dan sebagaimana kita ketahui, memang landscape bisnis terus berubah dan dari perusahaan swasta ataupun BUMN dituntut untuk beradaptasi dan mengadopsi prinsip keberlanjutan. Di mana hal ini penting terutama jika ingin bisa bersaing di kancah global. Prinsip keberlanjutan tersebut tergambar dari praktik bisnis dengan prinsip Environmental, Social, and Governance atau ESG. Untuk itu BUMN asal Indonesia pun diyakini harus mampu menerapkan prinsip ini secara konsisten,
terutama dalam rangka memenangkan persaingan regional dan global. Dan kita harapkan berbagai upaya yang dilakukan dalam mentransformasikan BUMN-BUMN Indonesia dapat membuahkan hasil. Lagi-lagi tak hanya laba atau profit semata, tapi manfaat besar bagi masyarakat Indonesia dengan kehadiran sejumlah BUMN yang dimiliki Indonesia. Dan pemirsa, IDX Precision Closing akan segera kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.